Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini sedikit spesial karena salah satu peserta dari kegiatan produktif Ramadan, yaitu salah satu program yang aku buat kemarin pada saat bulan Ramadan, ternyata keterima di salah satu universitas di Korea dengan beasiswa. Dan cara lulusnya juga sedikit berbeda dari teman-teman yang lain. Mungkin kalau misalnya teman-teman taunya daftar beasiswa itu via kedutaan besar ataupun juga mengikuti beberapa seleksi dari universitas ataupun juga lembaga yang memberikan beasiswa. Kalau Sakia ini sedikit berbeda. Dia dapat beasiswanya dengan mengirimkan banyak email permintaan beasiswa di beberapa profesor, dan itu juga salah satu materi KPR kemarin, dan terinspirasi dari materi bagaimana mengirimkan tawaran beasiswa ke profesor-profesor yang ada di luar negeri. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung kenalan aja dulu sama Sakia. Panggilannya Sakia, tapi nama lengkapnya nanti dia sendiri deh yang ngasih tahu. Oke deh, Sakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Faruqi karena telah memberikan kesempatan berbagi pengalaman saya sebagai pejuang beasiswa hingga akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa di Gyeongsang National University, Korea Selatan. Perkenalkan, nama saya Zakiah Ramadhani. Asal saya dari Situbondo. Saat ini saya berusia 23 tahun. Saya alumni biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Jember. Salam kenal semuanya. Salam kenal Sakia, kalau boleh tahu nama beasiswanya apa dan seperti apa? Alhamdulillah Kak Uki, saya mendapatkan beasiswa research funding dari Profesor Woo Sik Chung. Beliau merupakan profesor di Division of Applied Life Science, Gyeongsang National University. Untuk biaya yang ditanggung oleh beasiswa ini meliputi tuition fees dan juga living cost. Alhamdulillah, saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi magister atau master program. Untuk rincian besaran biayanya, yang pertama, tuition fees itu sebesar 5.400.000 Korean won per tahunnya. Dan untuk living cost, besar beasiswa yang diberikan pada tahun pertama dimulai dari 600.000 won. Dari kata dimulai dari itu menunjukkan bahwa untuk bulan-bulan selanjutnya dan di tahun selanjutnya, untuk biaya living cost-nya akan bertambah. Namun beasiswa ini tidak mengcover biaya yang saya perlukan untuk ke Korea. Jadi saya mengeluarkan biaya sendiri untuk tiket pesawat dan pengurusan visa. Profesor hanya akan mendanai keperluan saya ketika saya berada di Korea Selatan, seperti itu. Wah, informasi beasiswa yang cukup menarik. Nah, selanjutnya nih, sebelumnya Sakia udah pernah daftar beasiswa apa saja, dan coba deh ceritain struggle Sakia selama mendaftar beberapa beasiswa ke teman-teman Scholarship Hunter di channel ini. Sebelumnya saya sudah mendaftar di 5 jenis beasiswa, baik itu beasiswa dari pemerintah, lembaga, maupun institusi itu sendiri. Untuk beasiswa pertama yang saya ikuti adalah beasiswa IKSP. Sayangnya, saya tidak lolos ke tahap wawancara dengan pihak universitas. Jadi, saya hanya lolos sampai tahap wawancara pertama. Lalu, setelah itu, saya mengikuti atau mendaftar beasiswa OIS. Nah, beasiswa OIS ini diberikan oleh Universitas Okinawa di Jepang. Bedanya di sini, beasiswa ini untuk research student. Jadi, sistemnya seperti magang. Namun sayangnya, saya tidak lolos. Selanjutnya, saya mencoba mendaftar di beasiswa INPEX yang diberikan oleh INPEX Foundation. Saya juga masih gagal untuk lolos seleksi berkas. Setelah mencoba INPEX Foundation, saya mencoba mendaftar beasiswa YTB seperti
yang didapatkan oleh Kak Uki. Tapi hingga saat ini saya masih belum tahu hasilnya karena belum mendapatkan email juga dari pihak pemberi beasiswa YTB itu sendiri. Dan yang terakhir, saya mencoba mendaftar beasiswa FJLP yang diberikan oleh University Gyeongsang National University. Namun sayangnya saya juga masih gagal seperti IKSP, lalu OIS, beasiswa Inpex dan YTB tidak mengharuskan skor TOEFL tertentu. Sedangkan FJLP ini memberikan persyaratan skor TOEFL sehingga meskipun hanya lewat seleksi berkas cukup menjadi PR bagi saya yang belum memiliki sertifikat TOEFL. Jadi struggle yang saya alami selama mendaftar beasiswa adalah mempersiapkan sertifikat TOEFL tersebut. Ditambah lagi setelah saya lulus kuliah, saya langsung melanjutkan untuk bekerja sebagai asisten dosen. Jadi kesulitan saya adalah membagi waktu untuk mendapatkan skor yang dijadikan syarat untuk beasiswa FJLP ini. Seperti itu. Wah, jadi bener ya, nggak ada yang bener-bener instan. Bahkan Sakia sendiri untuk bisa sampai sekarang ini harus ngelewatin beberapa penolakan di beberapa beasiswa. Kalau nggak salah tadi ada sampai 5 beasiswa. Jadi aku sering bilang nih, bahkan mie instan sendiri itu tidak benar-benar instan. Untuk mendapatkan mie yang benar-benar enak dicampur telur itu nggak instan, harus diseduh dulu, harus buka kemasan minyak yang super duper sulit itu, dan harus goreng telur dulu sampai mendapatkan makanan yang lezat. Begitu pula dengan setiap perjuangan yang teman-teman akan perjuangkan kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, gimana sih Sakia sampai bisa dapat info tentang beasiswa profesor ini, atau simpelnya beasiswa yang kita dapat dengan cara email profesor kayak gitu di universitas-universitas yang kamu atau yang akan kita tuju? Untuk beasiswa profesor atau beasiswa research funding, memang informasinya tidak terlalu banyak kita jumpai di internet, Kak. Memang kita perlu effort lebih untuk membuka website universitas yang kita tuju, membaca profil profesor yang ada di sana, dan juga penelitian-penelitian yang sedang dilakukan profesor tersebut. Terkadang juga profesor memiliki website laboratoriumnya sendiri. Di situ kita bisa tahu bahwa profesor tersebut sedang mencari mahasiswa, master atau doktor. Untuk beasiswa profesor ini, saya mendapatkan informasi dari dosen saya dan juga dari hasil hunting saya di website-website universitas. Di beberapa laboratorium juga dijelaskan bahwa mereka sedang mencari mahasiswa atau sedang membuka kesempatan untuk mahasiswa. Namun ada juga profesor yang tidak memiliki website sendiri, sehingga kita harus meng-email beliau untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi awalnya sembari saya menyiapkan dokumen untuk mendaftar 5 beasiswa yang sudah saya sebutkan sebelumnya dan juga menunggu pengumuman hasil seleksi, saya sembari mengirim email ke beberapa profesor di universitas yang ada di negara-negara yang ingin saya tuju. Saya sudah meng-email puluhan profesor. Jadi untuk beasiswa research funding ini juga tidak semua profesor memberikan dana tersebut. Jadi kita harus mengirimkan email ke beberapa profesor dan juga follow up kegiatan apa saja yang profesor tersebut lakukan. Maksud saya penelitian yang beliau lakukan, seperti itu. Jadi selain bertanya pada dosen kita,
lalu ke pihak hubungan internasional di kampus kita, dengan siapa saja kampus kita melakukan kerjasama, dengan universitas mana saja mereka melakukan kerjasama. Di situ juga mempermudah kita untuk mendapatkan informasi. Memang untuk beasiswa profesor ini agak sedikit sulit untuk mendapatkan informasi tersebut karena tidak ada website resmi seperti YTB ataupun pengumuman secara resmi dari sosial media bahwa Profesor A, B, atau C sedang mencari mahasiswa untuk bergabung dengan proyek mereka. Jadi, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita harus kepo nih sama website universitasnya, lalu mengunjungi bagian profil profesor, dan juga mengirimkan email kepada profesor tersebut. Dari berpuluh-puluh profesor yang saya kirim email, dari bulan Agustus, baru bulan April kemarin saya mendapatkan profesor yang alhamdulillah mau membiayai pendidikan saya di Gyeongsang National University. Jadi sebelumnya saya sudah mengirimkan email ke profesor di Jepang, ada juga profesor di USA, ada juga profesor di UK, dan juga beberapa profesor di universitas Korea lainnya yang ada di Korea lainnya. Seperti itu, Kak. Sangat informatif, dan jadinya aku juga banyak tahu nih terkait dengan beasiswa profesor atau beasiswa-beasiswa yang hanya bisa didapatkan dengan cara menghubungi pihak universitas ataupun dengan mengirimkan email ke profesor atau yang sedang menangani beberapa penelitian di laboratorium tertentu di universitas luar negeri. Sangat-sangat informatif. Selanjutnya, bagaimana sih persiapan Zakia selama menjadi scholarship hunter? Nah, ini juga mungkin bisa jadi motivasi ataupun juga inspirasi bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan untuk kuliah di luar negeri. Persiapan saya selama menjadi scholarship hunter, yang pertama, saya memfollow akun-akun sosial media yang menyediakan informasi-informasi kapan suatu beasiswa sedang buka, deadline, dan juga berkas-berkas yang diperlukan. Saya juga subscribe channel-channel di YouTube yang menjelaskan bagaimana agar caranya bisa lolos dan menjadi awardee dari beasiswa yang saya tuju. Selain itu, saya juga ikut grup-grup WhatsApp, Telegram yang berisi scholarship hunters juga untuk sharing-sharing informasi seputar beasiswa tersebut untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Jadi sebelum daftar, baik mungkin kita pelajari dulu tipe-tipe beasiswanya seperti apa, lalu karakteristik awardee yang mendapatkan beasiswa tersebut seperti apa. Jadi ada gambaran bagaimana cara untuk lolos beasiswa tersebut. Setelah itu saya mencoba untuk mempersiapkan dokumen tersebut dan mengkonsultasikannya dengan awardee maupun dosen saya dan juga senior saya yang lebih ahli di bidang tersebut. Saya mempersiapkan TOEFL. Jadi sembari bekerja, saya mengikuti les TOEFL di LKP Texas, bukan Texas di Amerika. Jadi lembaga pelatihan bahasa di UPT Bahasa Kampus juga. Awalnya skor saya masih di bawah rata-rata. Saya tidak terlalu pandai dalam bahasa Inggris. Namun alhamdulillah jika kita terus belajar dan berlatih, skor kemampuan bahasa Inggris kita akan meningkat. Saya juga mengikuti seminar-seminar bagaimana cara membuat CV yang menarik, lalu bagaimana cara untuk lolos menjadi awardee scholarship tersebut, seperti itu. Dan terakhir, saya mengikuti program KPR di bulan April bersama KUK untuk persiapan saya. Dan dari program-program tersebut, alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali masukan dan juga
pembelajaran, bagaimana cara membuat motivation letter yang bagus, sehingga bisa lolos seleksi berkas. Karena selama ini, dari 5 beasiswa tersebut, hanya ada 1 beasiswa yang saya lolos seleksi berkas, yaitu IKSP. Namun mungkin karena suatu atau beberapa alasan, untuk 4 beasiswa lainnya, saya tidak pernah lolos seleksi berkas lagi. Seperti itu. Jadi untuk mengikuti beasiswa research funding ini hanya ada seleksi berkas dan seleksi interview. Nah, untuk mempersiapkan seleksi interview, kita harus tahu ilmu dasar yang sangat diperlukan dalam penelitian profesor tersebut. Selain itu, kita juga harus kepo dengan penelitian yang sedang dilakukan profesor tersebut. Apa yang sedang mereka lakukan di laboratorium dan apa yang ingin mereka capai dari penelitian tersebut. Jadi saya banyak membaca jurnal-jurnal yang ditulis atau dipublish oleh profesor tersebut. Seperti itu. Mantap, jadi emang harus well prepared teman-teman. Jangan mempersiapkan berkas beasiswa di menit atau detik-detik terakhir penutupan beasiswa. Tapi mulai dari sekarang kamu udah bisa mulai mencari informasi, mempersiapkan berkas, belajar, dan juga mengetahui gimana kriteria calon awardee yang biasanya diterima dari si pemberi beasiswa tersebut. Dan yang terpenting cari circle yang tepat untuk menunjang kegiatan scholarship antar kamu, seperti ikut grup, ataupun juga ikut seminar, ikut pelatihan, follow akun-akun terkait dengan info beasiswa, akun-akun YouTube yang memberikan informasi tentang beasiswa di luar negeri, seperti channel Fahruki Uki. Tentu saja ini harus di-subscribe dan dinyalakan notifikasinya karena selalu banyak info-info update terkait dengan informasi beasiswa di luar negeri. Nah, selanjutnya mungkin last but not least, pesan buat para scholarship hunter dari Zakia. Pesan saya kepada teman-teman pejuang beasiswa, baik beasiswa pemerintah, lembaga, institusi, maupun beasiswa profesor, saya berpesan untuk tetap semangat, selalu berusaha, terus bersabar, menikmati prosesnya, dan jangan menyerah. Seperti yang sudah saya ceritakan, untuk mendapatkan beasiswa ini, sebelumnya saya mengalami banyak sekali kegagalan. Bahkan saya tidak berhasil lolos berkas lagi setelah lolos berkas beasiswa IKSP. Dari situ saya belajar banyak hal, bagaimana cara membuat motivation letter yang baik, lalu study plan yang baik, dan juga bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan profesor saat interview. Dan alhamdulillah, akhirnya saya berhasil setelah mencoba selama hampir 1 tahun. Memang untuk mendapatkan beasiswa tidak ada jalur instan, karena saingan kita itu berasal dari berbagai negara dan juga dari seluruh Indonesia tentunya. Maka dari itu kita selama menunggu harus meningkatkan skill kita. Entah itu meningkatkan skill bahasa, mengikuti seminar atau webinar untuk menambah wawasan kita, dan juga aktif dalam sosial media untuk mendapatkan informasi terkait beasiswa tersebut. Karena di zaman sekarang ini ada internet, ya kan? Jadi ini sangat memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dari mana saja. Jadi saya sarankan untuk gunakan kecanggihan teknologi di zaman kita ini, yaitu internet. Jadi jangan malas-malas lagi atau pesimis kalau kalian tidak bisa mendapatkan beasiswa yang kalian inginkan.
Jadi tetaplah mencoba apapun yang terjadi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Kak Uki sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman saya. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya. Jika ada pertanyaan terkait beasiswa profesor, silahkan hubungi saya. Insya Allah saya jawab semampu saya dan saya bantu semampu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Uki. Terima kasih banyak Sakia, sangat informatif dan cukup jelas. Jadi gimana teman-teman, udah semangat lagi buat daftar beasiswa di luar negeri? Ya akhir aku mau nanya ke teman-teman gimana kalau aku buat program serupa dengan KPR lagi. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan kalau misalnya banyak yang tertarik, kita buat ulang.